Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo everyone, ketemu lagi sama aku Hasibayani. Kali ini aku mau share lagi hasil Q&A aku bersama para sobat Hasibayani. Dan seperti biasanya, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah guys, aku di sini nggak bakal ngasih tips, nggak bakal ngasih tutorial juga. Cuman aku mau sedikit share pengalaman aku pribadi ketika aku melakukan kegiatan belajar mengajar yang mungkin sedikit efektif jika diterapkan di kelas. Nah, khususnya menggunakan AI, begitu bukan? Mungkin kalau yang aku rasakan pribadi, ketika kita ingin menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, itu tuh kuncinya ada di dalam diri kita, gitu gengs. Jadi ketika kita mau mengajar itu tuh mood kita itu harus emang betul-betul dipersiapkan, dan kita harus emang benar-benar jadi orang-orang yang menebarkan aura positif. Karena dengan begitu peserta didik itu akan percaya bahwa kita itu adalah sumber ilmu, bukan sumber ilmu sih, tapi kayak mereka itu yakin bahwa akan melaksanakan kegiatan belajar dengan kita, begitu gengs. Begitu guys. Nah, mungkin guru-guru Gen Z juga merasakan bahwa menaikkan atau menstabilkan mood itu gimana? Susah sekali bukan? Tapi ya begitulah, ketika kamu ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pertama itu ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu harus menciptakan kamu seceria mungkin, seceripul mungkin, sepositif mungkin, dan lain sebagainya. Karena ketika kamu telah mendapatkan itu semua, kamu telah membentuk itu semua, peserta didik itu akan percaya bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bersama Ibu Hasi misalkan, atau bersama Bapak titik-titik dan lain sebagainya, begitu gengs. Nah, lalu kalau menurut aku pribadi, ketika kita sudah menerapkan itu semua, kita menggunakan metode, model, dan lain sebagainya pun akan cocok-cocok aja ketika digunakan, ya meskipun hasilnya tidak selalu 100% efektif, tapi ya metode dan model apapun itu akan mudah diterapkan kepada anak-anak guys. Begitu guys. Nah, mungkin kalau tambahannya menggunakan AI, begitu bukan? Nah, kalau menurut aku pribadi juga, ketika kita mau menerapkan keajaiban atau keluar biasaannya AI, otomatis kita pribadi harus menguasai terlebih dahulu tools AI tersebut, baik untuk bahan ajarnya, atau untuk refleksinya, atau evaluasi pembelajarnya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara menemukan tools AI yang cocok untuk media pembelajaran, atau model pembelajaran, atau evaluasi pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, aku udah sedikit spill ya di video-video sebelumnya, kayak bagaimana cara menggunakan evaluasi pembelajaran yang berbasis AI. Jadi teman-teman bisa cek video sebelum-sebelumnya, karena aku udah banyak spill tuh tools-tools AI khususnya untuk evaluasi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Dan kalau misalkan kalian pengen menemukan beragam tools AI yang menyenangkan, kamu bisa meminta bantuan ChatGPT. Jadi kamu tinggal memasukkan apa yang kamu mau, nanti ChatGPT akan mengeluarkan semua tools-tools AI. Dan yang paling penting, kamu itu harus mempelajari si tools AI tersebut. Dan ketika kamu sudah menguasai tools tersebut, otomatis ketika diterapkan kepada peserta didik atau pada saat kegiatan belajar mengajar, itu tuh akan efektif dan menyenangkan. Jadi jangan sampai kamu menggunakan tools AI dalam pembelajaran kamu, tapi kamu sendiri pun nggak ngerti gimana cara cara menggunakannya, atau misalkan kayak icon-iconnya, fungsi-fungsinya itu buat apa. Jadi jangan sampai begitu. Jadi ketika kamu mau menggunakan tools AI, kamu harus benar-benar menguasai. Karena apa? Karena ketika kamu benar-benar menguasai, jadi peserta didik itu selain mereka stimulusnya sama responnya kedorong, mereka tuh kayak semakin wah, ini pembelajarannya menggunakan teknologi nih. Dan ketika mereka ada sesuatu yang tidak mengerti, mereka tanyakan sama kita, terus kitanya bisa menguasai atau menghandle semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, si peserta didik akan semakin yakin bahwa kita itu guru atau tenaga pendidik atau pengajar yang, kalau misalkan peserta didik udah ngecap kita guru yang kekinian, yang kayak enak diajak kesana kesini, kayak gaul hayu, belajar hayu, ikut tren hayu dan lain sebagainya, itu gok sih, belajar akan semakin menyenangkan.
for your information aja ya gengs. Jadi yang aku katakan itu tidak 100% efektif, nggak 100% bakal terjadi sempurna gitu, karena namanya juga hidup ya. Jadi kadang kita udah menyiapkan, wah hari ini evaluasinya, refleksinya, bahan ajarnya dan lain sebagainya udah sempurna, udah seyakin itu kita, wah hari ini pasti akan berhasil, tapi tiba-tiba ada sesuatu kendala yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar atau respon dari anak-anaknya dan lain sebagainya. Tapi namanya juga usaha ya gengs, kita berusaha bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dan aku kasih tambahan dikit mungkin ya, mungkin salah satu belajar yang menyenangkan di kelas itu tuh kita harus berbaur, harus ikut tren juga, dan harus mengerti apa kebutuhan peserta didik kita. Tambahan ya gengs, ketika kita mau menciptakan suasana atau kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan itu, kita harus berbaur, harus beradaptasi, harus dekat sama peserta didiknya juga. Mungkin salah satunya dengan cara ikut tren mungkin ya. Mungkin nggak ikut tren juga, kayak misalkan makan bersama atau melakukan quality time dan lain sebagainya, kayak deep talk dan lain sebagainya juga. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi juga, hal tersebut itu tuh harus ada batasannya gitu. Jadi harus bisa memposisikan ketika kita saat menjadi guru, ketika kita menjadi temannya, kakaknya, orang tuanya dan lain sebagainya. Dan hal tersebut itu tuh harus nyampe juga ke pola pikir atau ke mindset anak-anak gitu. Jadi anak-anak juga bisa memposisikan ketika mereka misalkan berbicara dengan Bu Hasi, dengan Teh Hasi, dengan Kak Hasi, atau dengan Hasi Bayani begitu. Jadi ada batasan-batasannya. Like this. Tersebut harus dilakukan karena agar tetap saling menjaga marwah kita sebagai guru dan marwah mereka juga sebagai manusia. Emang guru bukan manusia? Ya manusia. Ya pokoknya agar tetap ada batasannya biar tidak calutak gitu. Jadi buat kalian para guru Gen Z tetap semangat. Pokoknya harus diterjang selalu apapun keadaannya dan rintangannya. Dan jangan lupa dapatkan hatinya para peserta didik. Dan lakukanlah pembelajaran yang menyenangkan agar mereka juga merasa nyaman ketika belajar dengan Bapak atau Ibu guru Gen Z. Ini khusus untuk guru Gen Z karena aku pribadi guru Gen Z. Oke guys, mungkin itu aja yang aku sampaikan. Barangkali ada masukan atau saran lagi atau tambahan, atau misalkan yang aku ucapkan ada yang tidak setuju, boleh di komen di kolom komentar. Aku Hasi Bayani, pamit undur diri. See you!